Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak dan abang-abang sekalian? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat, Bu. Oke, kita setarakan misi ya. Kalau misalnya Ustazah bilang apa kabar anak-anak semua, abang-abang dan kakak-kakak menyebutkan Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa Ustazah. Bisa, Bagaimana Bu. kabarnya hari ini anak? Bagaimana kabarnya hari ini abang-abang dan kakak-kakak? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pelajaran, Ustazah mau absen dulu. Ada yang nggak hadir ini? Ibu Hadir semua, Bu. semua ya. Enggak hadir Bu, siuran juga Bu. Wiranto nggak hadir. Ada Bang Wiranto? Olah dia. Ya, kenapa itu? Oh, ketua kelas kenapa Wiranto? Enggak tahu Bu, enggak ada Bu kabarnya Bu. Astagfirullah, maunya dikabari ya kalau misalnya sedang sakit, biar kita doakan. Oke, hari ini semua anak-anak sudah berhadir, cuman Bang Wiranto yang tidak hadir ya. Pada pelajaran kali ini kita akan memulai dengan membaca doa. Akan dipimpin oleh Bang Jainuddin lah dulu kali ini ya. Ayo pimpin doanya Bang. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Walhamdulillah. Artinya, ya Allah Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hari ini pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Abang-abang dan kakak-kakak nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama-tama, Ustazah mau cek dulu. Masih semangat kan? Masih Ustazah. Semangat, Bu. Memang kita itu harus memiliki semangat. Pola pikir kita itu harus mengatakan saya pasti Bisa. Oke, coba kita selaraskan. Kalau misalnya Ibu bilangkan semangat, abang dan kakak bilang saya pikir, saya rasa, saya pasti bisa. Bisa? Bisa, Bu. Bisa Bu, bisa Ustazah. Abang-abang dan kakak-kakak semangat. Saya pikir, Saya bisa. Bisa. ya Allah, Ustazah melihat pada hari ini abang-abang dan kakak-kakak memiliki semangat yang baik. Ini adalah pelajaran kita pada bab 1 ya, di kelas 8. Mungkin di kelas 7 kita sudah sering ya belajar pendidikan agama Islam ya. Ya, Bu. Sudah pernah belajar tajwid ya? Ya Bu, udah Ustazah. Belum, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang ini dia tujuan pelajaran kita. Mampu membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41.
Yang kedua, mampu menghafal Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Yang pertama, kita akan membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Oke, boleh kita dengarkan dulu lantunan Quran Surah Ar-Rum ayat 41-nya. Itu ada nih, Ustazah punya video tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bisa dilihat anak-anak? Bisa Ustazah. Bisa, Bu. Tak nampak videonya? Nampak Ustazah, nampak. Apa itu Ustazah? Ayo. Oh, lampak. الناس ليذيقهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, tadi sudah. Dapat dilihat ya tentang tadi bacaan Quran Surah Ar-Rum ayat 43. Coba Ustazah mau tanya dulu. Si Zubaidah. Oh, kakak Zubaidah. Mana Kak Zubaidah? Ada? Ya, Bu. Sudah ditonton videonya? Sudah, Bu. Kira-kira apa yang terdapat di dalam pikiran ibu setelah menonton video tadi? Ibu, tentang alam ini, Bu. Tentang alam. Ya, Bu. Bagus. Kalau Bang Jamal, kira-kira apa yang terdapat dalam pikiran Abang? Wih, yang ngiriannya Bu rupanya banjir ya kalau tembak hutan. Nah, iya. Kira-kira menurut Abang apa itu faktor? Kenapa bisa terjadi? Oh, katanya Bu, kalau sering menebang pohon Bu, jadi sering banjir. Siapa itu yang menebang pohon? Itulah Bu. Manusia Ustazah. Bu orang itunya Bu. Ustazah manusia, Ustazah manusia. Ya, manusia Oh, iya, ya, ya. kita ini ya, tapi bukan kita ya. Pokoknya itu orang-orang yang merusak lingkungan yang menyebabkan kehidupan kita ini tidak nyaman lagi. Jadi, dalam Al-Quran itu ada penjelasannya tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Namun sebelum ke situ kita dalami dulu bagaimana ini caranya membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ada hukum bacaan yang harus kita pahami, yaitu tentang ro, tarkik, dan juga ro, tafkhim. Ro tafkhim itu adalah, ada yang tahu apa itu ro tafkhim? Ro yang dibaca tebal Ustazah. Ya, sudah pernah belajar ro tafkhim dan ro tarkik? Ustazah. Benar, Ustazah. Wah,
Oke, hari ini rotafkim dan juga rotarkik. Rotafkim itu apabila dibaca roknya dengan cara tebal dan juga rotarkik dibaca dengan tipis. Contohnya seperti di sini ya ada penjelasannya. Ro berharokat domah, ro sukun sebelumnya berharokat fathah, ro sukun didahului harokat domah. Kira-kira selain contoh, ini kan udah ada penjelasannya nih, Ustazah buat di sini kan? Kira-kira selain contoh yang di sini ada nggak yang bisa memberikan contoh tentang? Ada Ustazah, Ustazah Ana. Nah, coba. Oh, contohnya Ustazah. Oh, itu Ustazah yang di surah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Yang mana itu apanya bagiannya? Oh, itu Ustazah ada rotakhim Ustazah. Nah, kenapa bisa dia rotafkim? Karena tebal ya, Ustazah. Nah, kenapa bisa tebal? Karena ada itu Karena ada harakatnya Ustazah. Nah, yang mana dia? Rahman, yang mana dia di situ? Yang berharakat fathah Ustazah. Oke, ada yang lain? Coba Ustazah tunjuk aja lah ini. Sama Bang Aswar. Aswar, mana Bang Aswar? Mana Bang Aswar ini? Enggak mau Abang Aswar ngomong. Mau, Ustaz. Mana itu Bang Aswar tuh? Mungkin belum paham Bang Aswar ya. Oke. Bicara Bu. Ya, Oh, si Jainuddin Bu. paham, Bu. Oh Bu, bicara Ustazah si Jainuddin. Oh, Bang Jainuddin lah, Bang Jainuddin. Coba berikan contoh rotafkim sama rotarkik biar jelas sama kawan-kawannya kan tadi kan udah Ustazah jelaskan ya. Iya. Jadi Ustazah, dalam surah Al-Fil Ustazah, Nah, rotafhim. mana itu bunyinya, Bang? Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmi berbaris patah dia Ustazah sebelum rohnya. Iya, Tarmihim. Jainuddin juara 1. betul ya. Apabila ada ro sukun sebelumnya berharokat fathah. Patah. Nah, Ustazah. berikan sama Bang Jainuddin, Masya Allah. Mantap. Satu lagi lah, rotarkik sama Bang siapa ini yang bisa? Ada yang bisa? Kakak-kakak tahu ini. Ada yang bisa ini. Biasa kalau kakak-kakak itu, Masya Allah, Bismillah ya kan? Mana? Kalau yang ro tipis itu tadi, apabila ada ro berharokat kasro. Ro sukun didahului harokat kasro. Kasro. Kakak-kakak. Kak Hasanah Bashar lah. Nah. Ada Kak Hasanah? Nggak mau Ibu, nggak mau Kakak Hasan ngomong. Ya, contohnya itu, nanti dicari di rumah ya. Contoh yang lain, ini itu kalau misalnya ada ro berharokat kasro rizqan, nah dibaca tipis ya. Alhamdulillah kita pelajari tentang tajwid, ro, tarkik, dan juga ro tafkhim. Terkait dengan hukum tajwid. Kalau misalnya salah dalam menyebutkan tajwid gitu kan, ada yang tahu nggak apa pengaruhnya? Apa itu sebabnya? Kalau misalnya kita salah menyebutkan tajwidnya, ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Ada yang tahu ini salah kita menyebutkan tajwid atau makhraj atau baris gitu kan? Nah, gitu begitu perlunya lah hukum tajwid ini dalam membaca Al-Qur'an. Itu kalau misalnya kita salah membacanya, maka bisa menyebabkan makna yang berbeda. Nah, seperti contoh pada makhraj kan qul huwallahu ahad. Kalau misalnya kita buat kul pakai ka aja,
bukan kol, maka bedanya jauh. Kalau kul, katakanlah kalau kul, makanlah, jauh ya. Nah, maka kita harus mendalami tentang hukum Ada akul tajwid. makan. Oke, kita baca dulu. Udah dipelajari tajwidnya ya. Coba dibaca dulu Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini. Oh, kepada Kak Nahria ada? Apa Ibu dibaca Ibu? Surah Ar-Rum ayat 43. Udah hafal kakak? Belum Ibu. Ya, oke, coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ustazah mau mendengar tanggapan Bang Jamal Siregar lah. Bagaimana tadi hasil bacaan Kak Nahria? Udah bagus, Bu. Udah bagus. Oh, ya. Kalau menurut Bang Jainuddin? Dulu lah Bang Jainuddin itu udah saya sih. Oh, iya. Lebih teliti soalnya Bang Jainuddin ini. Biasa kan Iyalah Ustazah juara satu dia Ustazah. Coba Bang Jainuddin gimana tadi hasil bacaan Kak Nahria? Mantap-mantap aja. Lupa mungkin Ibu Abang Ada itu. sedikit salahnya, Bu. Mana itu Bang? Panjang mat aslinya kurang dipanjangkan, Bu, tadi. Agak cepat dengar sedikit tadi. Iya, yang di Aidin. Nah, siapa ya? Liyuziqahum kan? Di amilunya itu tadi, Bu. Amilu. Oh, amilu. Kurang tadi. Oh, kalau Iya, juga kurang panjang. lihat tadi ada kesalahan. Aidin nasi liyuziqahum. Mungkin terlalu kurang pas dia ya. Iya, Bu. Oke, coba kita baca sama-sama dulu Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini. Yuk, sama-sama yuk kakak-kakak, abang-abang. 1, 2, 3. A'udzu billahi Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Masya Allah, setelah sudah kita pelajari tadi hukum tajwidnya, abang kakak sudah bisa membaca Quran Surah Ar-Rum ini ya. Selanjutnya Ustazah berikan waktu untuk menghafal Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini. Kira-kira 30 menit bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sudah ya. Ada yang sudah hafal? Sedikit-sedikit, Bu. Sedikit-sedikit, Bu. Oh, masih sedikit-sedikit ya. Yang sedikit-sedikit itu gimana itu? Coba, Kak Yuliana dulu. Kak Yuliana. Ya, Zaharul fasadu. Artinya Bu telah terjadi kerusakan. Tadi Bu ini Kak. Oh, yang membaca yang hafal ya. Udah hafal tadi ya? Udah hafal? Hah? Udah hafal Kakak? Aidin nasu. Masya Allah, tabarakallah. Manusia, bahri, lautan. Itu aja, Bu. Oh, tadi. Oh, iya. Sekarang kita akan menerjemahkan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ya. Sudah Iya, kita Bu. baca, sudah kita hafalkan. Hari ini juga kita akan menerjemahkan Surah Ar-Rum ayat 41.
yaitu zoharol fasadu, telah terjadi kerusakan Kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di dan laut. lautan. bima kasabat, karena perbuatan aidin nas, tangan manusia, Ya. yudhiqohum, agar mereka merasakan ba'dalladzi amilu, sebagian dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tadi ada ya al-fasad ya. Al-fasad zoharul fasadu, telah terjadi kerusakan di muka bumi. Coba Kak Arnida, gambar pertama ini ya. Tentang apa itu nampak Kak Arnida itu? Gambar yang pertama, Bu. Tentang apa itu? Agak jauh gambarnya, Bu. Kayak model gempa bumi, Bu, mungkin. Berantakan. Iya, Bu. Yang Kayaknya kayak ada gelap awannya, Bu. ada awannya. Oke, coba yang lain apa lagi? Ini saja sengaja ini kecil. Gimana? Jeli nggak ya mata kakak-kakak dan abang-abang ini nengoknya ya? Gambar apa? Coba. Iya, iya. Kapal laut, Ibu. Gambar laut. Mana airnya itu? Cuacanya gelap itu. Apa itu saja? Benda-benda, Kayak bandar. yang mau badai, Bu. Mau badai. Tsunami, Bu. Tsunami? Tsunami. Oh, tsunami. Iya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Karena kita belajarnya tentang pelestarian alam, tentang bumi ya, kejadian kerusakan. Oke, gambar pertama itu, saya kasih tahu ya, itu adalah polusi udara. Oh. Kenapa? Pantas gelap, Ibu. Kenapa? Pantas gelap nampak Ibu di atas. Polusi udara. Bagaimana menurut Bang Ahmad Dahlan ada? Permisi, Bu, tadi keluar. Kak Nurmila, Kak Nurmila. Kalau Iya, Bu. misalnya dari foto itu kan ada asap. Bagaimana itu kalau misalnya terjadi kepada manusia? Coba ilustrasikan kakak dulu. Ada kan asap. Lalu kita Iya, manusia, ada faktor untuk kita nggak itu? kalau asapnya kalau begini, Bu, ini kan, Bu, polusi. Otomatis mengakibatkan seseorang itu berpenyakit, Bu, sakit dia, Bu. Iya, ya kan kita hirup dan menyebabkan sakit. Sakit, Bu. Gambar yang kedua tentang apa? Banjir, Banjir, Bu. Ustazah, banjir. Tsunami, Ustazah. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena banyak Ustazah yang buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Apa lagi? Penebangan pohon, Ustazah. Penebangan pohon. Apa lagi? Saluran air yang tersumbat, Ustazah. Tadi contohnya satu, buang sampah sembarangan. Menurut Bang Ihwan Fahrizal, kalau kita buang sampah sembarangan, bagaimana akibatnya? Kenapa bisa banjir? Gimana ceritanya itu? Karena itu, Bu, kalau buang sampah sembarangan bisa membuat kedangkalan sungai, mengakibatkan air yang mengalir tidak bisa menampung air itu, Bu. Oke. Terlalu banyak sampah ya, jadi sumbat. Macam lah ya kan. Oke, yang ketiga ada gambar Longsor. Itu karena apa? Karena hujannya. Kadang karena penebangan pohon. Kan bisa ya longsor. Iya, Bu. Berakibat juga sama kita. Oke, gambar terakhir itu al-fasad. Apa tadi al-fasad? Masih ingat? Masih, Bu. Laut. Kerusakan ya di laut. Apa itu gambar apa itu di laut? Ikan yang mati. Pencemaran laut. Iya, ikan yang sudah tidak bernyawa lagi, kan sudah dead. Iya ya? Iya, Bu. Dan Karena mati apa air. itu kira-kira Kak Jubaidah? Karena apa itu?
Yang mana Ustazah? Ini laut, ada ikan mati. Kira-kira karena apa menurut kakak? Apa itu? Makan ikan hiu Ustazah. Kalau dimakan ikan, hilang itu ikannya, Oh, Pak. iya. Itu masih banyak itu ikannya. Kenapa, Kak Jubaida? Apa ya? Iya, Bu. Nggak tahu Ustazah. Tahu. Oh, menurut Kak Nahria, karena apa itu? Apa Ustazah itu? Ikan yang mati di lautan itu mati keluar mereka ke daratan ya kan? Mungkin Ustazah karena banyak Ustazah yang membuang sampah sembarangan, jadi tercemar Ustazah di laut itu. Iya, pencemaran ya, tercemarnya Ya, air laut menyebabkan ikan-ikan atau hewan di laut mati. ya Ustazah. Oke, ini terjemahan Quran Surah Ar-Rum ayat 43. Coba baca Kak Ramadiana dulu. Terjemahan Surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oh, iya ya, sudah jelas ya bahwasanya kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut. Siapa penyebabnya? Zainuddin Ustazah. Oh, Bang Jainuddin. Boleh. Karena Bang Jainuddin juga manusia. Iya. Manusia udah tergolong, tapi bukan kitalah yang melakukan kerusakan. Kita harus melindungi alam. Oke, tadi sudah kita pelajari ya terjemahan maksud Quran Surah Ar-Rum ayat 43. Sekarang Ustazah mau bagi kelompok dulu. Sudah ada berkelompok nanti untuk memecahkan masalah kita. Itu kelompok 1 udah nampak ya? Nah, ini nama-namanya. Nah, kelompok 1 ketuanya Bang Jainuddin, kelompok 2 Bang Jamal, 3 Henry, Ahmad Dahlan, Nurmila ya. Ini kelompoknya akan berdiskusi tentang isi kandungan Quran Surah Ar-Rum ayat 43. Oke, Ya, Bu. kita lanjut ya. Sudah berdiskusi ya. Coba dimulai dari kelompok 1 tentang isi kandungan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 tadi. Coba Bang Jainuddin sampaikan tentang isi kandungan Quran Surah Ar-Rum ayat 41 hasil diskusinya. Coba sampaikan. Iya, hasil diskusinya Ustazah, isi kandungan ayat tersebut adalah terjadinya kerusakan di di lautan dan daratan lantaran ulah tangan manusia itu Ustazah. Makanya banyak alam itu rusak dan banyak datang gempa, begitu juga banjir dan yang lain-lain Ustazah. Nah, mungkin itu aja Ustazah, salah satunya yang kami diskusikan Ustazah. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain yang disampaikan Bang Jainuddin tadi? Udah pas ya, udah mantap. Oke, kita berakhir ke kelompok Mantap, terakhir. Kak Nurmila. Nah, udah berakhir ya, tinggal satu kelompok lagi. Kak Nurmila, coba sampaikan hasil kelompoknya. Hasil kelompok kami, Bu, di sini isi pokok dari surah Ar-Rum ayat 41 itu tentang pencemaran, Bu. Di mana akibat ulah dari manusia itu korbannya itu, Bu, apa? Pencemaran. Pencemaran dia di daratan ataupun di perairan, Bu. Contohnya kalau di daratan itu, apabila manusia itu memotong pohon itu sembarangan itu akan mengakibatkan kebanjiran, Bu. Kedua, membuang sampah sembarangan, Bu. Baru kalau di perairan, Bu, itu manusia itu kebanyakan itu hasil pabriknya itu kebanyakan, Bu, dibuang ke laut. Makanya ikannya pada mati semua, Bu. Kebanyakan. Bu, hasil kelompok kami. Masya Allah ya, beri tepuk tangan dulu sama kita semua. Masya Allah semua ya, aktif, semangat. Ini kalau gini saya senang ini, Masya Allah. Semangat-semangat kakak-kakak dan abang-abang ini. Oke, sudah kita jelaskan tadi. Sekarang saya akan menyampaikan hasil diskusi kita tadi yang sudah dipresentasikan kakak-kakak dan abang-abang dengan semangat.
Oke, yang pertama itu surah tersebut menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah berbuat kerusakan di darat dan di laut, yaitu kerusakannya berupa pencemaran. Ini dimaksudkan dalam ayat ini karena sebab manusia. Dalam ayat ini melarang adanya kerusakan lingkungan karena akan berakibat buruk kepada manusia. Jadi dalam ayat ini juga kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah harus melestarikan lingkungan. Bisa dipahami ya, abang-abang dan kakak-kakak? Bisa Ustazah. Nah, ada cara-cara ini, cara-cara kita untuk mencerminkan contoh Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Coba dulu bacakan, Bang Aswar dulu. Coba bacakan abang dulu. Gimana caranya kita ini meneladani atau apa namanya itu meniru, mencontoh, memberikan sikap dari Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini. Yang pertama, Bu, memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan menghindari perusakan. Oke, Masya Allah. Iya ya, ini dia perilaku contoh tentang Surah Ar-Rum ayat 41. Nah, ini. Semua orang Indonesia ini. Iya, Bu. Nah, dapat dilihat ya bahwasanya Quran Surah Ar-Rum itu juga mencerminkan seorang pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Nampak ya? Nah, ikut berpartisipasi melindungi alam, mengampanyekan bahwa cinta lingkungan dan kelestarian alam secara kreatif. Ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan, abang-abang dan kakak-kakak? Tidak ada? Oke, Ustazah tanya dulu ya. Satu pertanyaan aja ini. Bagaimana cara kita merawat lingkungan? Bagaimana cara kita merawat lingkungan? Coba, siapa yang tahu? Tidak buang sampah sembarangan, Bu. Ya, apa lagi? Iya, cuci tangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Mendaur ulang sampah anorganik, menanam dan merawat tanaman. Oke, kita sudah membahas tentang Quran Surah Ar-Rum ayat 41 ini. Ustazah mau abang-abang dan kakak-kakak mengerjakan soal yang sudah saya bagikan ya, lembar LKPD kita. Di situ ada soal pilihan ganda 10 dan juga ada soal esainya 5. Dikerjakan ya. Di buku PR Ustazah. Itu di lembar LKPD yang Ustazah bagi, kan lembarannya udah Ustazah bagi kan? Ya, Ustazah. Atau punya Bang Henry yang hilang? Belum dibagi si Jenny Ustazah. Oh iya, iya. Itu ya di situ aja dikerjakan di lembar kerja kita itu. Oke, sudah berakhir ya pelajaran kita. Jadi kita sudah mengetahui kerusakan di darat dan di laut ini karena akibat perbuatan manusia. Ya. Maka kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga alam kita. Kalau sudah memahami semua, kita akan pulang. Oh, semangat sekali abang ini mau pulang ini. Tapi belum Del, 2 menit lagi ya. Iya, 2 menit lagi ya. Nanti saja korupsi waktu pula 2 menit ini ya. Oke. Kita sudah belajar dan sudah kita simpulkan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya,
kita akan membahas tentang Quran Surah Ibrahim ayat 35. Ya, Quran Surah Ibrahim ayat 35. Nanti di rumah bisa dibaca-baca buku paketnya. Mungkin itu saja ya yang kita pelajari hari ini. Bagaimana abang-abang semua bisa ya? Bisa menjaga alam ya? Insya Allah bisa Ustazah. Coba kalau misalnya Ustazah bilang menjaga alam, abang-abang sama kakak-kakak saya pikir saya rasa saya pasti bisa ya. Oke, Bu. Menjaga alam. Saya pikir, saya rasa, saya pasti bisa. saya pasti bisa. Oke, karena lingkungan yang aman itu, maka hidup kita menjadi nyaman. Kita tutup saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada abang-abang, kakak-kakak semua sudah antusias dalam belajar. Semangat dari semuanya nampak Ustazah ya. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saja mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, ya. Thank you. Wassalam.